Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi antar pribadi yang diambil dari buku Juliet Wood, bab 8 yang berjudul Emosi dan Komunikasi. Pertama-tama kita membahas tentang pengertian emosi. Pengertian emosi berasal dari bahasa Latin yakni movere, yang memiliki arti menggerakkan. Nah, jadi emosi ini menyiratkan kecenderungan untuk bertindak. Dan emosi ini menggambarkan perubahan sesuatu yang terjadi pada tubuh yang ditujukan dengan jelas. Emosi merupakan warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan fisik tentunya. Dan emosi dan perasaan itu memiliki arti yang berbeda. Nah, emosi ini lebih bersifat intens sehingga perubahan emosi itu dapat terlihat jelas dari jasmania yang ditimbulkan oleh emosi. Wood menjelaskan bahwa emosi ini merupakan hal yang mendasar pada manusia dan komunikasi. Manusia itu memiliki dua jenis emosi. Nah, yang pertama ada emosi dasar, itu memiliki alasan biologis dan universal. Dan yang kedua itu emosi lainnya itu hasil belajar dari interaksi sosial. Nah, jadi emosi ini merupakan sesuatu yang refleks yang berasal dari stimulus fisiologis. Selanjutnya ada kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi ini adalah kemampuan untuk mengenali perasaan, menentukan perasaan mana yang sesuai dengan situasi tertentu, dan mampu mengkomunikasikan perasaan tersebut. Nah, Jolman dalam Wood tahun 2003 itu mengemukakan bahwa individu yang memiliki emosional atau IQ yang tinggi itu lebih disukai dibandingkan dengan mereka yang memiliki IQ yang rendah, sehingga mereka mampu membentuk hubungan yang berkualitas. Jadi merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan bekerja efektif dengan orang lain. Kecerdasan emosi ini terdiri dari yang pertama itu menyadari perasaan-perasaan yang muncul. Nah, yang kedua itu pengukuran emosi tanpa merasa kewalahan menghadapinya gitu. Yang ketiga itu tidak membiarkan rasa kecewa itu menurunkan kinerjanya. Yang keempat itu menghubungkan perasaan-perasaan yang dialami agar bisa membantu mendapatkan tujuan hidup. Yang kelima itu ada memahami apa yang dirasakan orang lain tanpa mereka katakan, seperti itu. Yang keenam itu memiliki rasa optimis yang kuat ya, dan juga realitas tentunya. Nah, emosi itu kan ada emosi negatif dan emosi positif. Nah, emosi negatif ya emosi yang kurang menyenangkan gitu. Seperti sedih, marah, benci, takut dan sebagainya. Nah, emosi positif itu menyenangkan seperti rasa senang, cinta, sayang, gembira, kagum dan sebagainya. Jadi, emosi ini bisa ditunjukkan melalui ekspresi wajah ya, seperti cemberut, melotot, kerutan bibir, terus menarik dagu dan sebagainya. Selanjutnya ada teknik mengelola emosi. Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi itu akan lebih mudah menangani ketegangan emosi. Nah, mengelola emosi ini merupakan termasuk dalam faktor-faktor kecerdasan emosi. Nah, di sini terdapat 5 indikator. Yang pertama itu mengenali emosi diri. Bagaimana? Yang kedua itu mengelola emosi. Yang ketiga memotivasi diri sendiri. Yang keempat itu mengenali emosi orang lain. Yang kelima itu membina hubungan dengan berlatih untuk mengendalikan emosi. Cara mengkomunikasikan emosi secara efektif, yang pertama mengidentifikasi atau mengenal emosi yang sedang dirasakan. Nah, jadi memilih cara untuk mengekspresikan emosi, terus memilih objek pembicaraannya, terus waktunya dan bagaimana cara mengkomunikasikannya.
dan tentunya harus mengakui perasaan sendiri, karena ada beberapa alasan emosi tidak dapat diekspresikan. Pandai dalam mengakui atau mengekspresikan emosi itu memang sangat penting. Nah, tetapi emosi itu tidak selalu kita ungkapkan dan diperlihatkan kepada orang lain. Itu kenapa bisa terjadi? Karena hal itu terjadi karena ekspektasi sosial, ya, seperti sosialisasi gender atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mulai dari aturan antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Yang kedua ada kerapuhan. Yang ketiga itu melindungi orang lain. Yang keempat, peran dalam lingkungan sosial dan jabatan atau peran sosial menjadi batasan seseorang dalam menyampaikan ekspresinya. Jadi itu alasan emosi yang tidak dapat diekspresikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.